Nah, saya ingin mengumumkan ini hari yang sangat gembira bagi para guru-guru non-PNS di seluruh Indonesia. Kita berhasil memperjuangkan dan mendapatkan anggaran sebesar 3,6 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC sekalian? Berjumpa kembali dengan Mas Oji Channel, MOC, channel yang kita kembangkan hari ini. Dan masih terus bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Sampai dengan hari ini kita masih dipertemukan dan terima kasih teman-teman masih setia menyimak sajian konten demi konten dari Mas Oji Channel. Dan tak lupa saya selalu mendoakan seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat, masih bersemangat, tetap diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bisa hadir dan tetap menyimak konten-konten dari Mas Oji Channel. Karena apa? Karena Mas Oji Channel teman berbagi, motivasi dan inspirasi. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah hari ini ada sesuatu yang ingin kita sharingkan, sebuah informasi yang mungkin penting buat teman-teman semuanya. Kita ingin sharing sebuah informasi kaitannya dengan teman-teman yang sekarang ini berprofesi sebagai seorang tenaga pendidik atau guru atau dosen, ya, khususnya yang belum berkesempatan menjadi PNS. Nah, kabar baiknya adalah kemarin hari Senin tepatnya, Menteri Pendidikan Nasional, Mas Menteri atau Mas Nadiem, baru saja menyampaikan sebuah informasi penting dan menggembirakan buat kita semuanya, yaitu bahwa akan diberikan sebuah subsidi ya atau bantuan upah ya untuk para guru yang berstatus honorer. Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, guru, honorer, dan tenaga kependidikan yang lain, berbahagialah, bersyukurlah bahwa pemerintah akhirnya memberikan bantuan subsidi upah ya yang akan segera dicairkan, dan ini menjadi sebuah kabar gembira untuk kita semuanya. Nah, sebagaimana yang kita tahu berdasarkan informasi yang kita simak di banyak sekali media ya, kabar-kabar berita menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional akan segera menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk tenaga kependidikan guru honor yang kalau tidak salah total anggarannya itu 3,6 triliun. Nah, ngeri nggak? Banyak ya. 3,6 triliun ini akan segera dicairkan, dikucurkan untuk para teman-teman yang punya profesi sebagai guru, guru honorer ya, guru honorer, dosen, kemudian tenaga kependidikan seperti bagian perpustakaan, laboratorium, maupun bagian tata usaha. Ini membahagiakan buat kita semuanya, khususnya teman-teman yang berprofesi sebagai para pejuang pendidikan yang bisa menikmati bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan melalui Mas Menteri langsung, Nadiem Makarim, yang menyampaikan dalam rapat bersama dengan anggota DPR di Komisi 10 ya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kemarin. Bantuan ini dikucurkan atau dicairkan untuk tenaga kependidikan yang jumlahnya kurang lebih 2 jutaan orang. 2.034.720 kalau tidak salah ya. Ini akan segera menerima ya pencairan bantuan subsidi upah atau BSU ini. Mudah-mudahan ini bukan sekedar kabar hoak, mudah-mudahan ini bukan sekedar kabar angin segar, tetapi betul-betul dapat direalisasikan ya. Selamat buat teman-teman semuanya yang akhirnya bisa menerima bantuan dari pemerintah. Nah, dari sekitar 2 juta lebih ya tenaga pendidik yang akan diberikan subsidi ini, ya kurang lebihnya 1,6 itu adalah mereka-mereka yang berprofesi sebagai guru honorer non-PNS, dan 162.000 ya kurang lebihnya itu adalah dosen ya, para tenaga pendidik yang ada di perguruan tinggi non-PNS ya, dan sekitar 237.000 orang adalah para tenaga
kependidikan atau non pendidik ya, bisa sebagai tenaga perpustakaan, sebagai laboratorium atau bagian administrasi atau TU ya. Ini yang disampaikan oleh Mas Nadiem beberapa saat yang lalu. Lebih komplitnya, yuk kita simak apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mendikbud. Dan saya ingin mengumumkan ini hari yang sangat gembira bagi para guru-guru non-PNS di seluruh Indonesia. Kita berhasil memperjuangkan dan mendapatkan anggaran sebesar 3,6 triliun untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS, yaitu guru-guru honorer dan juga dosen-dosen dan juga tenaga-tenaga pendidik sebesar 2 juta orang. Sasaran kita akan diberikan uang sebesar 1,8 juta rupiah. Dan ini merupakan hari yang sangat menggembirakan. Persyaratannya adalah harus warga negara Indonesia, berstatus bukan PNS, ada di datanya ada di PDDikti dan Dapodik, dan memiliki penghasilan di bawah 5 juta dan tidak menerima bantuan subsidi dari Kemenaker dan juga tidak menerima kartu prakerja karena itu sudah dibantu oleh pemerintah pusat. Saya hanya ingin mengumumkan hari gembira ini agar para guru-guru honorer kita dan juga dosen-dosen kita bisa lebih semangat melalui masa yang luar biasa sulitnya seperti ini. Waktu kami pertama kali menjabat dan tim Kemendikbud selalu membilang kita adalah Kementerian Pendidikan untuk semua sekolah-sekolah dan untuk semua guru, bukan hanya guru negeri. Dari awal kami sudah konsisten. Dari pada saat kami merelaksasi dana BOS untuk bisa digunakan tanpa ada batas untuk bisa membantu upah guru honorer, itu adalah untuk mendukung guru honorer. Pada saat kami memindahkan BOS afirmasi dan kinerja yang tadinya hanya untuk sekolah negeri tapi bisa juga untuk sekolah swasta, itu berpihak kepada guru-guru kita swasta dan juga guru honorer di pihak swasta. Dan pada hari ini yang sangat mengembirakan, kita sudah berhasil memberikan dana sebesar 1,8 juta untuk semua guru-guru non-PNS kita sebagai bantuan subsidi upah pada hari ini. Dan tentunya tahun depan di 2021 kita akan menyediakan sarana seleksi untuk semua guru honorer untuk bisa membuktikan kelayakannya untuk menjadi P3K dan untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Terima kasih dari Mendikbud. Saya ucapkan salam kepada semua guru-guru honorer se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah itu tadi teman-teman semuanya apa yang disampaikan, sebuah kabar gembira dari Mas Menteri Nadiem Makarim tentang akan segera dicairkannya bantuan subsidi upah atau BSU kepada para guru, tenaga pendidik dan kependidikan, baik itu guru di sekolah ataupun di perguruan tinggi atau dosen ya. Tentu saja ini menjadi hal yang positif buat kita dan harus kita sambut dengan syukur dan rasa bahagia atas perhatian pemerintah yang diberikan kepada kita. Dan sebagaimana yang kita simak bahwa ini adalah bantuan yang diberikan kepada para tenaga pendidik, para pahlawan pejuang pendidikan dalam rangka untuk bisa sedikit meringankan beban karena adanya wabah pandemik ya, yang akhirnya menjadikan kita harus lebih ekstra berjuang, khususnya terdampak dalam hal ekonomi. Tentu ini menjadi kabar gembira dan kita sambut dengan senang semuanya. Dan teman-teman semuanya, tentu saja bahwa bantuan ini tidak serta-merta langsung bisa dicairkan, melainkan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syaratnya apa? Ada kurang lebih 5 syarat yang mesti kita perhatikan bahwa kita dinyatakan layak untuk menerima bantuan ini. Yang pertama, syaratnya adalah 1. Non-PNS atau kita warga negara Indonesia yang berstatus non-PNS. Jadi teman-teman yang masih honorer, masih pengabdian atau apa yang statusnya bukan PNS atau pegawai negeri sipil sudah dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan ini. Yang kedua, syaratnya adalah teman-teman semuanya sebagai guru atau tenaga pendidik dan kependidikan itu memiliki status yang terdaftar di Dapodik ya, Dapodik
Ya, pasti teman-teman tahu di sekolah-sekolah itu kan ada istilah dapodik ya. Ya, teman-teman harus masuk di dalam data yang terekam di dalam sistem aplikasi dapodik di masing-masing sekolah. Ya, ini syarat yang kedua. Nah, yang ketiga, syaratnya yaitu teman-teman atau tenaga pendidik dan kependidikan ini tidak menjadi peserta penerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan per 1 Oktober ya. Jadi teman-teman harus dipastikan tidak menerima bantuan apapun dari Kementerian Tenaga Kerja yang kemarin mengeluarkan bantuan juga ya, subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kalau menerima berarti tentu tidak memiliki kelayakan untuk mendapatkan bantuan subsidi dari Kementerian Pendidikan. Nah, yang keempat adalah teman-teman tidak menerima kartu prakerja ya per 1 Oktober. Ya, jadi teman-teman yang belum memiliki kartu prakerja atau bantuan dari karena adanya kartu prakerja juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan subsidi upah dari Kementerian Pendidikan. Nah, yang kelima yang paling penting bahwa teman-teman penghasilannya atau upah dari seorang pendidik atau tenaga pendidikan ini di bawah angka 5 juta rupiah. Nah, gimana teman-teman? Mudah-mudahan kita atau teman-teman semuanya masuk dalam kategori itu, 5 syarat untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah itu. Tapi terlepas dari itu, teman-teman, tetap kita harus bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan. Manakala teman-teman masuk dalam kategori itu, bersyukur, berbahagia atas apa yang diberikan oleh kementerian atau pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Kalaupun belum masuk, ya tentu saja kita tetap bersyukur bahwa rezeki yang Allah berikan tidak serta-merta hanya dari satu pintu dari bantuan itu. Alhamdulillah kalau memang kita masih memiliki sumber-sumber rezeki yang lain. Tetap bersyukur dan tidak usah kita protes, berkecil hati atau ngambek gitu ya. Jadi yuk teman-teman, kita syukuri kabar bahagia ini khususnya buat teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, pejuang-pejuang pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa meringankan ya. Harapan dari pemerintah kan ini meringankan beban kita karena terdampak adanya pandemi ini. Dan apapun itu, sekali lagi kita bersyukur dan patut kita harus senantiasa berpikir positif, berpikir positif. Tentu terima kasih buat perhatian pemerintah ya atas apa yang sudah diberikan, dan ini memang hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah manakala kita sedang mendapatkan kesusahan. Oke, itu saja teman-teman semuanya atas apa yang kita sharingkan, informasi yang menjadi kabar gembira buat teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang berprofesi sebagai pejuang pendidikan, tenaga pendidik, dan kependidikan non-PNS atau honorer. Dan sebelum pamit, saya juga mengaturkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas segala perhatian dan dukungan atas channel yang kita kembangkan ini, Mas Oji Channel. Mudah-mudahan terus bisa membagikan informasi, berbagi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman merasakan bahwa channel ini bermanfaat dan bisa berkembang, yuk bareng-bareng kita dukung, kita support dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe, dan biarkan channel ini berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Saya undur diri, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.